warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Raden Kuuking, di channel An Kausan. Jadi teman-teman, hari ini kita akan memasak daging. Nah, tadinya rencananya saya tuh mau bikin rawon. Tapi ternyata pas ke tukang sayur, nggak ada tuh keluaknya. Ya semua bahan sudah lengkap sih, cuman keluaknya doang yang ada. Ya percuma aja sih kalau udah dimasak semuanya, kalau keluaknya yang ada. Kan ciri khas rawon itu dari keluaknya, yang bikin kuahnya itu hitam. Ya sudah, daripada bumbunya mubazir yang udah dibeli, rempah-rempahnya, kita bikin gulai daging saja. Nah, bahan-bahannya itu seperti yang ada di layar ya. Ini semua sudah saya siapkan. Nah, ini ada bawang merah, sama bawang putih, sama semuanya. Ini nanti semuanya ini dihaluskan ya. Ini bumbu yang dihaluskan. Oke. Nah, ini ada cabai merah. Cabai merahnya 6 biji sama cabai jablainya 2. Terus ini bawang merahnya ada 10 biji. Bawang putihnya 5 siung. Terus ini ada kemiri 5 siung. Nah, ini yang di tengah-tengah ini jinten ya. Ini jinten ada di tukang sayur nih, harganya sekitar 1000-an. Ini satu wadah gini itu kurang lebih sekitar 1 sendok teh. Ini banyak kok di tukang sayur udah diwadah-wadahin. Gampang. Nah, ini ketumbar bubuk ya. Yang ini merica, yang ini garam. Ini masing-masing 1 sendok teh. Terus ini ada lengkuas 1 ruas. Terus ini jahe 1 ruas, sama ini kunyit 2 ruas. Nah, ini gula sama kaldu bubuk. Saya kaldu bubuknya biasanya pakai jamur, kaldu jamur. Nah, nanti itu semua kita satuin ya, kita haluskan. Nah, ini bumbu cemplungnya ya. Jadi ini ada betang serai, saya pakai ini ada 4 biji, soalnya kecil. Terus ini ada daun jeruk 5 biji, yang ini bunga lawang. Terus ini ada cengkeh, yang ini ada kapul atau kapulaga. Nah, jangan lupa itu tadi ada daun salam ya. Nah, ini nih yang paling penting nih, gulai daging ya pakai daging. Masa pakai yang lain? Namanya juga gulai daging sapi, dia udah pakai daging sapi. Ini sebenarnya daging sapinya itu ada sekitar 800 gram lah kurang lebih. Cuma dibagi 2. Nah, ini santan ya, santan kara. Santannya 300 ml ya. Cuman kan nggak ada yang pas, jadi saya beli yang 200 ml sampai yang 65 ml. Nah, ini dagingnya resepnya itu kan sebenarnya untuk 500 gram daging. Karena dagingnya nggak sampai 500 gram, jadinya kita tambahin aja bakso ya. Bakso supaya bukan mencukupi, supaya nyampe lah 500 gram. Nah, itu ya, saya simpen dulu ya. Nah, kayak gini dah. Ini ada satu lagi yang saya lupa. Apa tuh namanya? Daun bawang buat diituin. Nah, sekarang kita mulai rebus dagingnya dulu ya. Ini airnya saya gunakan sekitar 2,5 liter. Nah, airnya ini nanti digunakan buat ngerebus daging. Jadi rebus daging dulu sampai empuk. Jadi kita panasin dulu ya. Jangan lupa dagingnya langsung kita masukkan. Nah, kayak gini aja udah masukin. Nanti kan mendidih. Nah, selagi menunggu dagingnya direbus, kita haluskan dulu bumbunya ya, bumbu halusnya. Nah, ini bumbu halus yang tadi sudah ditunjukkan ya. Kita pakai food processor, soalnya kalau ngulek itu capek. Bukan masalah gimana ya, lebih cepat gitu. Nah, kalau mau pakai food processor, kita harus potong-potong dulu bahan-bahannya. Kayak begini. Supaya lebih mudah gitu dia ngirinya di prosesor ya. Pertama yang saya lakukan adalah memotong-motong dulu bawang merahnya jadi beberapa bagian. Tadi bawang merahnya 10 siung ya, itu saya potong dulu kecil-kecil supaya lebih cepat dihancurinnya, dihaluskannya di prosesor. Terus sekarang bawang putihnya ya 5 siung. Ini juga saya potong kecil-kecil. Tuh, ini ngalangin. Saya masukin dulu deh bawang merahnya ya, biar leluasa ditelenang. Nah, ini bawang putihnya juga saya potong-potong kecil dulu biar nanti mudah si prosesornya pas begini.
Terus kita masukin cabai merah. Cabai merah ini saya ada 6 biji sih. Bagusnya sih cabai merah yang gede, cuman sekarang lagi susah cabai merah gede. Jadi adanya yang keriting. Nah ya udahlah pakai cabai merah keriting aja 6. Cuman karena pengen agak banyak, agak anget-anget dikit gitu, saya cambahin aja sama cabai jablay atau cabai rawit. Ya, 2 biji aja. Terus ini kunyit juga sama sekitar 2 ruas. Saya potong-potong kecil dulu ya. Yang ini jahe supaya tambah hangat. Nah yang ini lengkuas atau galang-galang. Nah yang ini kemiri atau nutmeg ke bahasa Inggrisnya. Kita juga hancurin dulu. Hancurin sih, potong kecil dulu sebelum dimasukin. Nah kayak gini. Sekarang kita masukin ini ya, ketumbar bubuk, merica sama garam. Kita masukin ke dalam si food processor ini untuk kita haluskan. Kok jadi lambat ini? Kelek apa? Kamu ada mulai lancar lagi ya. Masukin semuanya ke sini ya. Sama ini, jangan lupa kaldu jamur sama gulanya. Tadi lupa saya simpan lagi, tapi udah kelanjur kerekam, sudahlah, nggak apa-apa. Nah ini saya sisihkan dulu ya. Oh ini jintennya sampai aja lupa. Jintennya 1 sendok teh nih. Masukin ke sini ya, satuin. Nah supaya gampang, tambah air sedikit. Nah nanti setelah di food processor hasilnya jadi begini nih. Tuh, jadi halus. Sekarang rebusan si dagingnya sudah mendidih. Nah setelah mendidih biasanya ada yang mengapung di atasnya. Nah itu kita buang ya. Itu kokotorna kalau kata nenek saya mah. Itu suka bikin masakan daging itu, perdagingan menjadi bau katanya. Kalau sop-sopan atau yang kue-kuean kata nenek sih saya mah gitu. Tapi saya bingung kalau di Padang itu nggak ada bikin ngebuang-buang kayak gituan, malah tambah enak. Tapi saya ikut aja nenek saya. Kecuali kalau masak rendang, kalau masak rendang nenek saya nggak pernah bikin rendang soalnya. Nggak mungkin juga dibuang kayak gituan. Itu biasanya kotor-kotor dari darah kali ya, mungkin. Nah setelah matang kita potong-potong dah. Nah tadi baksonya dulu yang kita potong ya. Ini tadi saya pakai baksonya 5 aja, takutnya kebanyakan. Nah ini baksonya kita potong jadi 8 bagian. Jadi kita potong 2 dulu kayak gini, terus kita potong lagi jadi 4. Nah jadi satu bakso jadi 8 potong kayak begini ya. Baksonya kalau ditaruh di freezer jangan lupa dicairin dulu ya, kalau enggak nanti susah motongnya. Oke? Nah setelah jadi baksonya dipotong, hasilnya seperti ini ya. Nah sekarang kita mau motong si daging sapi yang sudah kita rebus tadi. Maaf ya ini agak panas nih, baru dikeluarin dari panci. Jangan lupa air rebusan si dagingnya itu jangan dibuang. Ini agak panas. Maaf ya saya perlu alat bantu untuk megang. Soalnya masih agak panas. Saya ambil penjepit dulu ya. Nah ini. Nah ini rencananya dagingnya mau kita potong bentuk dadu. Nah makanya saya potong kayak begitu. Ini tekniknya, teknik supaya bisa berbentuk dadu. Ini belum mendingin, jadi saya masih pakai cap hitam ini. Kalau udah dipotong gini biasanya uapnya lebih cepat keluarnya, jadi lebih cepat dinginnya. Nah sekarang kita potong kayak gini, panjang-panjang nih kayak kemarin. Sudah begini baru udah dipotong bentuk dadu. Nah kayak gitu. Udah mulai agak dingin, saya pegang aja deh. Nah, kayak gini nih. Nah, lakukan hal yang sama pada daging yang lainnya. Potong bentuk dadu. Jangan utuh, biar kelihatannya banyak. Ya. Lakukan terus pada potongan daging yang setelahnya. Ya, seperti ini. Hasilnya jadi seperti ini ya. Nah sekarang mari kita tumis bumbu halusnya ya. Untuk menumis bumbu halusnya jangan menggunakan minyak. Jadi ini saya pakainya wajan batu sih sebenarnya. Kalau bisa pakai wajan anti lengket boleh. Soalnya kan tadi di bumbu yang sudah dihaluskan itu kan ada cairannya ya, bukan cairan, ada airnya ya. Jadi kita masak dulu si bumbunya itu. Nah ini bumbunya nih, airnya kan masuk
dipanasin dulu ya wajannya. Nah, kita masukin ke dalam sini sampai airnya itu surut. Aduh, sampai lupa. Ini resep dari Cookpad ya. Saya lupa yang bikin resepnya siapa. Tapi terima kasih Bu atau Mbak itu. Saya lupa namanya siapa. Aduh, saya harus lihat dulu ke komputer atau ke laptop. Nah, ini kita aduk-aduk terus ya sampai airnya susut. Nanti namanya si pembuat resepnya saya taruh aja deh di deskripsi ya. Nah, ini kita aduk terus ya sampai si airnya susut. Si air minyak. Kalau sudah mulai susut katanya, baru nanti kita tambahkan minyak goreng. Minyak gorengnya secukupnya aja ya. Jangan banyak-banyak. Nanti banjir. Nah, udah gitu kita aduk lagi si bumbunya ini. Nanti tercium harum pokoknya. Nah, setelah itu kita masukkan bumbu cemplungnya ya. Ini kita masukkan dulu batang serai. Ini batang serainya mini-mini nih. Terus kita masukkan daun salam, daun jeruk yang 5 biji itu, 5 lembar maksudnya. Terus ini masukkan semua rempah-rempahnya. Tadi ada kapol, ada cengkeh, ada bunga lawang, sama kayu manis. Kita tumis terus sampai wangi. Sampai kecium bau wanginya itu ya. Nah, setelah itu kita banjur deh sama air kaldu hasil rebusan tadi. Rebusan daging. Nah, kayak gini nih kita banjur ya. Begitu bumbunya udah matang. Bukan matang, udah harum. Nah, kita aduk-aduk ya. Ini kan tadi agak susut nih. Nanti saya tambah lagi air 500 ml lah. Supaya kuahnya lebih banyak. Oke. Nah, kayak gini nih. Nah, sekarang setelah ditambah, tinggal kita aduk-aduk lagi sampai kira-kira merata semua. Lalu kita masukkan bakso dan daging yang tadi sudah kita potong-potong ya. Bakso dulu deh saya masukin ya. Bakso masukin. Terus sekarang kita masukin daging yang sudah kita potong tadi. Oh, dagingnya lebih banyak, lebih bagus itu isinya buat. Kalau mau ditambah sayur juga boleh. Nah, kayak gini ya. Setelah ini kita aduk lagi sampai merata. Nah, udah itu kita diamkan biar mendidih ya. Biar mendidih si gulainya. Nah, setelah mendidih kayak begini, kita masukkan santan. Nah, santannya baru kita masukkan pas sudah mendidih. Jangan di awal. Jadi pas kira-kira udah mau matang, nah baru dimasukin santannya. Itu tadi baru 200 ml yang pertama ya. Nah, sekarang 50 ml berikutnya. Halo? Nah, nih masukin lagi ya. Satu lagi biar pas 300. Halo? Nah, nih. Nah, kalau saya tuh biasanya kalau udah dimasukin santan kan masih suka ada yang nempel-nempel tuh. Nah, suka saya banjur deh kayak gini, kocok. Nah, soalnya mau banjir santannya nanti. Suka ada yang ketinggalan kayak gitu. Ya, kayak gini. Nah, sekarang kita aduk-aduk lagi ya. Tinggal kita tunggu mendidih. Kita tunggu kira-kira menyerap semuanya. Nanti kalau udah mulai mendidih itu udah mulai matang kayak gini nih. Udah mulai senikmat dah. Jangan lupa ya, dites rasa. Kalau udah kira-kira matang. Nih, saya mau ngetes rasa dulu ya. Tes rasa kuahnya sudah enak apa belum. Kalau belum ya bisa ditambah dengan garam atau gula atau kaldu sesuai selera ya. Kalau buat saya sih ini udah enak semua, udah enak mantep lah. Kalau kata Inces Nabat itu endol surendol, takedol gendol, gitu lah. Nah, ini sudah mau matang ya. Saatnya kita wadahin. Nah, ini saya wadahin di mangkok. Soalnya kita mau makan siang nih. Ini habis Jumatan. Aturan kan saya postingnya hari Jumat ya. Cuman saya syutingnya sekarang hari Jumat ternyata. Ya udah jadi postingnya hari Sabtu. Nah, ini kita wadahin dulu ya. Dagingnya. Ini sebenarnya lebih cantik lagi nih kalau ada tambahan hijau-hijau kayak sayur. Bisa kacang panjang atau apa gitu ya. Atau tambah mungkul juga bisa, enak. Enak sih kacang panjang sih, jangan mungkul. Nah,
Itu ya hasilnya. Tunggu ya, saya ambil daun bawang dulu ya. Tadi ada daun bawang yang lupa dimasukin. Nah ini, daun bawangnya saya taburin di atas. Lebih enak lagi kalau ada bawang goreng, jadi lebih mantap gitu ya. Nah, inilah hasil akhirnya. Nah, tiba-tiba ada toge ya. Nah, itu togenya itu tambahan. Kan tadi saya bilang rencananya mau bikin rawon, cuman karena nggak ada peluknya, ya udah togenya udah ada, buat tambahan aja pendamping. Jadi nanti makan sotonya ini, soto gulainya ini pakai toge. Oke? Jadi tinggal dibanjur deh togenya pakai si gulainya ini. Enak kok rasanya. Nah, cukup sampai di sini saja ya. Semoga resep kali ini bisa menginspirasi teman-teman dan membuat teman-teman bisa menghabiskan waktu luang di akhir pekan ini di dapur. Ya, masak buat keluarga, kan makan yang enak-enak. Kan enak kalau akhir pekan masak-masak terus buat keluarga tercinta. Oke, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di resep-resep yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.